Sering orang tua tuh mengeluh, "Oh, setiap bangun kok sendi saya tuh kayak bunyi krepet-krepet gitu." Ah, itu tuh khas tuh. Ah, itu kalau istilah medis tuh namanya krepitasi. Beli-beli obat sendiri itu banyak yang datang dengan keluhan nyeri ulu hati. Bahkan sering datang ke UGD dengan keluhan muntah darah, dengan terapi fisik misalnya akupuntur, fisioterapi yang mungkin di klinik SMC itu udah sering mengerjakan. Berarti untuk asam urat itu ya dokter ya, apa bisa sembuh dokter? Nah, untuk asam urat apakah bisa sembuh apa tidak? Ya, ini yang memerlukan disiplin dari penderita. Sekarang ini kita akan ngobrol bareng bersama narasumber kita, tentunya dokter spesialis di klinik SMC, Dokter Ngakan Ketutwira Swastike, dokter spesialis penyakit dalam. Selamat siang Dokter Wira. Selamat siang. Sehat dokter? Wah, sehat, selalu sehat. Oke dokter, jadi kita akan ngobrol tentang apa ini sekarang dokter? Nah, sekarang kita coba ngobrol tentang apa sih bedanya tuh rematik dan asam urat ya. Karena selama ini kedua istilah itu di masyarakat yang mungkin digunakan ganti-gantian. Jadi rematik dan asam urat itu sama. Misalnya setiap nyeri-nyeri sendi itu dibilang pasti karena asam urat. Ya, selalu minta cek asam urat. Jadi yang kita obrolkan sekarang adalah apa sih asam urat tuh? Apa sih bedanya dengan penyakit rematik yang lain? Mungkin. Oke, jadi topiknya kali ini kita akan membedakan antara apa sih asam urat dengan rematik ya dok ya. Yeah. Menarik pastinya ya, kita akan membahas ini. Pastinya sahabat sehat di rumah ataupun di mana aja pasti sering mendengar apa itu sakit rematik dan asam urat. Nah sekarang kita akan ngobrol ngobrol ini tentang bahasan ini bersama dengan Dokter Wira. Oke dokter, pertanyaan dari saya dokternya, pertama apa sih sebenarnya penyebab dari rematik dan asam urat tersebut? Ya. Nah, sebelum menjawab pertanyaan tersebut, saya ingin apa sih penyakit rematik? Kalau rematik itu adalah penyakit yang mengenai sendi dan jaringan sekitarnya. Itu namanya penyakit rematik. Jadi penyakit rematik itu ada bermacam-macam. Jadi salah satunya adalah asam urat itu sendiri. Kalau bahasa medisnya namanya gout arthritis. Jadi asam urat itu adalah salah satu tipe penyakit rematik, artinya yang khusus yang memiliki gejala khas tersendiri. Jadi gejala khasnya adalah paling sering mengenai laki-laki, bisa juga perempuan, tapi paling sering mengenai laki-laki. Jadi itu berhubungan dengan kadar asam urat yang tinggi. Kemudian ciri khas yang lain adalah dia itu paling sering mengenai jempol kaki. Biasanya jempol kakinya itu bengkak, kemerahan. Nah, itu ciri khas dari sakit asam urat. Jadi bukan setiap misalnya ada orang tua mengeluh nyeri pinggang, nyeri lutut itu, oh itu pasti disebabkan asam urat. Walaupun setelah dicek, oh ternyata asam uratnya tinggi. Nah, jadi sekali lagi asam urat itu hanya salah satu jenis dari penyakit rematik. Jadi banyak jenis yang lain, misalnya orang tua misalnya umur di atas 60-70 tahun sering mengeluh nyeri lutut. Ya mungkin itu penyakit sendi yang disebabkan oleh faktor penuaan. Kalau bahasa medisnya itu osteoartritis. Atau datang usia muda misalnya bengkak-bengkak nyeri di seluruh tangannya, oh mungkin itu namanya penyakit akibat peradangan autoimun misalnya ya rheumatoid arthritis. Atau misalnya datang pasien habis kerja berat tuh misalnya,
badannya sakit semua, itu mungkin namanya penyakit rematik non-artikuler. Jadi sekali lagi bukan setiap nyeri sendi itu disebabkan oleh asam urat gitu. Jadi kadang di pasien kita tuh pokoknya setiap nyeri sendi pingin cek asam urat. Nah, kalau normal asam uratnya bingung sendiri. Oh kok saya nyeri-nyeri, kok asam urat saya normal, gimana ini Pak Dokter? Gitu. Nah, mungkin itu yang perlu kita jelaskan itu. Jadi asam urat itu adalah suatu tipe penyakit rematik yang khusus gitu. Berarti tadi kan dokter bilang kadar asam uratnya dokter ya, Ya, nggih. ya. Kadar asam urat itu berapa untuk Hmm. dikatakan untuk dia menderita asam urat nih, Dok? Iya. Kalau kadar asam urat laki-laki dan perempuan mungkin agak berbeda sedikit. Kalau perempuan kadar asam urat 6 sampai 7 itu masih normal. Tapi kalau laki-laki kadar asam urat 7 sampai 8 itu normalnya. Kadang 9 ke bawah tuh masih kita katakan normal. Tapi untuk mendiagnosis sakit asam urat itu tidak semata-mata dari kadar asam urat itu sendiri. Jadi lebih banyak dari gejala klinisnya. Misalnya itu udah yang seperti saya bilang tadi, laki-laki misalnya senang makan kacang-kacangan dari dulu, senang makan jeroan, apalagi peminum alkohol, tiba-tiba datang dengan keluhan bengkak gininya jempol kaki kirinya, apalagi kambuh-kambuhan, itu tambah kita yakin bahwa itu menderita penyakit rematik yang disebabkan oleh asam urat. Walaupun saat itu kita cek asam uratnya ternyata normal, ya belum walaupun normal ya dari klinis meyakinkan ya kita diagnosis dengan asam urat, penyakit asam urat gitu. Oh iya. Terus dokter untuk gimana kita akan membedakan Ya. antara nyeri sendi untuk rematik dengan asam urat itu dokter? Iya. Ada lebih spesifiknya atau dia di tangan, di kaki dokter? Iya. Kalau penyakit asam urat tuh sekali lagi ciri khasnya itu adalah tempat pertama dia kena. Jadi yang paling khas itu sekali lagi pertama kali kena tuh paling sering tuh di jempol kaki kiri, itu berupa bengkak, kemerahan. Kemudian semakin lama baru semakin naik dia, bisa mengenai nyeri lutut. Kemudian lagi satu adalah jenis kelamin. Sekali lagi asam urat itu adalah penyakit laki-laki. Jadi perbandingannya pada laki-laki jauh lebih tinggi. Kalau perempuan jarang dia. Perempuan jarang. Kemudian bisa misalnya ada suatu yang namanya topus. Topus tuh kayak ada bintik-bintik putih tuh kecil-kecil. Kayak ada benjolan-benjolan putih susu, itu tambah khas tuh adalah Di mana dokter? mungkin di sendi-sendi jari kaki, bisa juga di telinga, itu bisa ada khas itu namanya topus. Jadi jika periksa ke dokter, dokternya menemukan hal tersebut, dokternya yakin oh itu pasti penyakit disebabkan oleh asam urat. Kemudian apa ciri khas penyakit rematik yang lain? Nah, kemudian penyakit rematik yang lain yang paling sering terjadi di masyarakat tuh sebenarnya yang paling banyak itu adalah osteoartritis. Osteoartritis itu adalah tipe rematik yang mengenai orang tua. Jadi sendi yang paling sering itu adalah sendi lutut. Sendi lutut itu sering orang tua tuh mengeluh, setiap bangun kok sendi saya tuh kayak bunyi krepat-krepat gitu. Itu khas tuh. Itu kalau istilah medis tuh namanya krepitasi. Kalau bangun tuh krepet, kok tulang saya krepat-krepat, sakit, nyeri, apalagi malam hari. Itu khas untuk osteoartritis pada umur orang tua. Nah, terus gimana kalau yang kena tuh orang muda? Misalnya yang paling sering itu wanita usia muda. Wanita usia muda udah nyeri-nyeri sendi, apalagi bengkak. Itu harus hati-hati, itu tipe penyakit rematik yang lain tuh bisa jadi disebabkan oleh penyakit yang berbahaya, misalnya lupus seperti itu. Jadi tidak semata-mata karena asam urat. Kemudian tipe rematik yang paling sering terjadi terutama pada pekerja-pekerja yang artinya punya pekerjaan dengan mental, artinya stres yang berat,
Jadi itu namanya penyakit rematik artikuler, jadi non artikuler. Jadi penderita itu sering datang keluhan punggungnya sakit, pinggangnya sakit. Nah, itu namanya penyakit rematik non artikuler, namanya RNA gitu, RNA. Jadi tidak semata-mata, sekali lagi tidak semata-mata penyebabnya hanya asam urat. Jadi harus dibedakan. Berarti kita harus membedakan itu sendiri Iya, dan macam-macam membedakan jenisnya ya dokter macam-macam nggih. jenisnya. Jadi ndak harus asam urat. Ya Ya, banyak juga ya. yang salah memperkirakan gitu. Mm-mm. Terus kalau jika kita kena rematik dan asam urat dokter, apa yang kita lakukan dokter? Nah, nah, kalau misalnya kita menderita Ya. nyeri sendi atau rematik tuh sebaiknya kita konsultasikan dokter pertama. Nah, setelah konsultasi ke dokter pasti ada langkah-langkah penanganannya. Langkah-langkah penanganannya, jadi kita bertanya ke dokter, kita harus tahu penyebabnya itu apa dulu. Misalnya salah satu penyebab utama misalnya berat badan yang berlebih sehingga eh, beban sendi itu menjadi berat. Ya mungkin salah satunya adalah eh, penurunan berat badan atau aktivitas fisik kita terlalu berlebih, ya mungkin kita memerlukan istirahat dulu. Kemudian penanganannya juga bertahap-tahap. Jadi mulai misalnya dengan terapi fisik, misalnya akupuntur, fisioterapi yang mungkin di klinik SMC itu udah sering mengerjakan fisioterapi untuk pasien-pasien rematik. Akupuntur itu juga bisa. Kemudian untuk obat-obatan juga mulai dari sederhana sampai yang istilahnya obat keras lah. Nah, ini yang perlu dipahami oleh masyarakat kita. Jadi masyarakat kita sering udah kebiasaan karena seringnya kambuh-kambuh itu, jadi pasiennya sering minum-minum obat sendiri, jamu sendiri yang itu sangat berbahaya sebenarnya. Jadi dari pengalaman saya, pasien-pasien yang beli-beli obat sendiri itu banyak yang datang dengan keluhan nyeri ulu hati, bahkan sering datang ke UGD dengan keluhan muntah darah. Kemudian saking seringnya minum obat-obat rematik sudah datang ke dokter dengan keadaan gagal ginjal. Itu banyak sering terjadi. Jadi obat-obat yang sering kita dengar, oh jangan terlalu sering minum obat nanti gagal ginjal itu. Yang obat yang paling sering menyebabkan gagal ginjal itu adalah obat-obat rematik. Ya beda dengan obat tensi, obat diabetes itu yang memang harus diminum rutin itu. Jadi tidak semua obat ya, menyebabkan gagal ginjal kalau diminum rutin itu. Ya, Ya, ya. berarti efek samping dari obat yang sering beli-beli di Ya, luar beli tuh di ya luar dok, tuh nggih, yang yang gini. menyebabkan akan Ya, begitu nih dok ya. ya. Heeh. Terus tadi kan untuk terapi fisiknya dokter nggih, Ya, ya. olahraga apa yang baik untuk Hmm. yang menderita rematik dan asam Ya. urat itu dokter? Nah, untuk olahraga, untuk penyakit rematik lebih banyak olahraga yang bersifat aerobik. Aerobik itu artinya mungkin seperti jalan-jalan itu. Kemudian kalau pasien masih bisa berenang sebenarnya paling Paling bagus ya, berenang paling bagus karena tidak membebankan sendi. Tapi aktivitas fisik itu, olahraga fisik itu memang tetap harus karena kalau pasiennya nyeri sendi, kemudian kita artinya lama diam, bisa terjadi kontraktur namanya, kontraktur atau nanti tiba susah nanti digerakkan. Jadi aktivitas fisik itu memang penting, tapi aktivitas fisik yang bersifat aerobik yang artinya continue gitu. Jadi bukan angkat beban atau lari yang justru akan membebani sendi kembali. Ya, berarti aktivitas fisik yang berat itu Ya, enggak dianjurkan ya tidak dokter nggih. dianjurkan, ya. Ya, terus makanan apa aja dokter yang bisa menyebabkan untuk asam urat itu dok? Ya. Tadi kan ada yang bilang untuk Mm-mm. kacang-kacangan, sayuran berwarna hijau dokter, Ya. terus daging berwarna merah, apakah benar itu dokter? Ya, ada benernya juga. Nah, sekali lagi kalau penyebab
rematik atau penyebab nyeri sendi itu disebabkan oleh asam urat memang. Jadi diagnosis sudah jelas itu, oh ini penyakit asam urat. Memang makanan sangat berpengaruh. Jadi makanan yang bagi penderita asam urat itu namanya diet rendah purin kalau bahasa medisnya. Jadi kandungan asam urat tuh banyak di kacang-kacangan. Kemudian daging daging merah. Jadi kalau semakin merah tuh orang bilang oh hewan berkaki empat, ya benar memang itu kandungan asam uratnya lebih tinggi daripada hewan berkaki dua. Kemudian hindari alkohol. Kemudian kalau sayur-sayuran ya, kalau sayuran misalnya kayak sayur hijau itu sebenarnya kandungan asam uratnya enggak terlalu ya, enggak terlalu, masih sangat boleh. Jadi tiga hal tuh yang gini, kacang-kacangan, Kacang. daging merah, serta alkohol. Itu sebenarnya tiga besar itu yang tidak boleh. Nah, bagaimana dengan tipe rematik yang lain? Iya. Kalau misalnya tipe rematik itu bukan disebabkan asam urat, misalnya pada orang tua atau penyakit-penyakit rematik yang lain, mungkin makanan tidak terlalu signifikan pengaruhnya. Walaupun kita harus tetap menjaga diet juga, tapi pada rematik-rematik tertentu ya makanan ya tidak terlalu signifikan. Beda dengan asam urat. Misal kalau penderita dengan diagnosis asam urat, makan kacang sedikit saja dia akan memicu fluktuasi kadar asam urat yang akhirnya akan memicu nyeri sendi. Atau pengalaman saya dulu tugas di NTT, minum alkohol sedikit saja dalam hitungan jam itu akan langsung nyeri, langsung bengkak ini sendinya. Mungkin itu yang khas sekali untuk asam urat. Tapi kalau misalnya tipe penyakit rematik yang lain ya tidak terpengaruh oleh makanan. Ya mungkin itu. Ya, berarti untuk asam urat itu ya dokter ya, apa bisa sembuh dokter? Nah, untuk asam urat apakah bisa sembuh apa tidak? Ya, ini yang memerlukan disiplin dari penderita. Jadi penyakit asam urat ini sekali lagi memang tipe rematik yang sangat khusus. Jadi penyebabnya adalah jadi ada setelah kita makan, anggaplah makanan yang terlalu banyak asam urat, kemudian asam uratnya itu akan mengendap di sendi dalam bentuk kristal, namanya kristal asam urat. Nah, ini untuk menghilangkan atau melarutkan kristal ini perlu waktu yang lama. Jadi dalam periode itu penyakitnya kambuh lagi, hilang lagi, kambuh lagi, hilang lagi. Nah, untuk menghilangkan kristal di sendi itu jadi perlu waktu yang lama. Jadi dalam periode itu kita diet harus ketat. Kemudian dianjurkan meminum obat untuk menjaga kadar asam urat. Itu namanya obat penurun asam urat. Kemudian kita perlu juga minum obat untuk mencegah asam urat itu biar tidak kambuh. Nah, kalau kambuh baru minum obat penghilang rasa nyeri setelah konsultasi ke dokter. Jadi itu perlu waktu. Jadi anggaplah contoh 1 bulan. 1 bulan pertama ya mungkin ya 1-2 kali kambuh. Ya bulan kedua ya mungkin 1 kali kambuh. Ya, kemudian periode berikutnya 2 bulan sekali baru kambuh sekali. Kemudian masih tetap rutin diet ketat. 6 bulan sekali baru kambuh sekali. Kemudian baru jarang kambuh. Jadi harus disiplin, tidak bisa artinya ganti-ganti dokter misalnya. Jadi harus rutin, misalnya kita berobat anggaplah di klinik SMC. Jadi misalnya kita bisa monitor pasiennya. Bisa monitor karena penyakit asam urat ini penyakit kambuh-kambuhan. Nah, kalau tipe penyakit rematik yang lain, sebisa mungkin ya pertama hindari faktor risikonya. Yang kedua, mulai terapi yang tanpa obat itu. Tanpa obat dulu, misalnya ya fisioterapi atau akupuntur dulu, usahakan dulu tanpa obat. Kemudian bisa kita gunakan pelindung lutut itu misalnya. Nah, kemudian kalau itu kurang membantu, baru kita bantu dengan obat. Obat pun ada yang paling sederhana sampai obat keras. Jadi usahakan obat yang paling sederhana dulu. Kemudian kalau tidak bantu ada terapi-terapi yang lain lagi lebih dinaikkan terapinya, bahkan
operasi, bahkan operasi adalah pilihan terakhir. Oh ya, Ya, iya dokter. Biasanya kalau mm, kadar kalau mm, asam urat mm, dari mm, nilainya itu dalam batas ya, ambang tinggi nih ke dokter nggih. ya, ya, Kan ada pengobatannya nih ke dokter ya, nggih. ya, Itu apa kalau misalnya untuk tidak minum obat, ya. untuk fisioterapi, apa bisa Mm. kadar asam uratnya itu turun dokter? Nah, eh jadi untuk asam urat, asam penyakit rematik yang disebabkan asam urat memang disarankan untuk minum obat penurun asam urat secara teratur. Secara teratur itu untuk menjaga kadar asam uratnya stabil rendah sehingga kristal asam urat di sendi itu bisa dilarutkan. Itu sebenarnya saran yang pertama misalnya. Tapi pasien kan jarang mau minum obat teratur, jarang mau. Ya kalau enggak mau mungkin dietnya yang lebih diet diperketat. Kemudian fisioterapi itu mampu enggak melarutkan. Kalau fisioterapi secara teori enggak bisa, cuma dia akan membantu mengurangi sensasi nyerinya, mengurangi sensasi nyeri. Kemudian dia membantu juga misalnya kristal asam urat itu mengendap dalam keadaan yang dingin. Jadi fisioterapi itu dapat membantu untuk melarutkan kristal asam urat. Tapi yang paling penting itu adalah menjaga kadar asam urat itu stabil rendah. Jadi stabil itu yang paling penting. Fisioterapi sifatnya hanya membantu aja, Hmm. Ya. Ya, terus dokter untuk pengobatannya itu Ya, kan ya, panjang, berarti harus panjang. diminum setiap hari dokter Ya, obatnya. mm, Jadinya mm, setiap bulan akan kontrol dan juga ya, untuk pengecekan asam uratnya nih kan dokter ya, harus setiap bulan apa berapa bulan sekali dokter? ya. Nah, untuk asam urat, penyakit GOT atau asam urat Nih. ini memang perlu secara teori memang perlu minum obat tiap hari. Jadi tiap bulan itu perlu kita cek kadar asam uratnya apakah sudah turun apa belum, karena eh, pengobatan asam urat itu adalah bagaimana kita menjaga kadar asam urat di dalam darah itu tetap stabil rendah. Itu yang kita monitor. Jadi yang paling penting juga kita harus tahu jenis-jenis obat asam urat. Jadi jenis-jenis obat asam urat itu ada untuk menurunkan asam urat, ada untuk mencegah kekambuhan, ada untuk mengobati nyeri. Nah, misalnya pas kita nyeri kita justru mengasih obat penurun asam urat, ya nyerinya justru tambah nyeri dia. Tambah nyeri. Jadi contoh misalnya saat nyerinya bengkak, berobat ke dokter, atau kita mau minum obat sendiri, beli sendiri obat di apotek. Jadi kita beli obat untuk penurun asam urat, kita minumnya nyerinya tambah berat. Yang orang yang kita butuhkan saat itu obat penghilang nyeri, itu loh, bukan obat untuk menurunkan asam uratnya. Itu contohnya. Itu makanya itu yang saya bilang sangat berbahaya sebenarnya untuk penanganan asam urat ini kita beli-beli obat Sendiri sendiri. kadang-kadang nih. Ya, Iya dokter, ya, juga ada yang bilang nih ya ya. dokter ya kalau seandainya mandi kita malam-malam ini dokter, Mm. jangan mandi malam dokter, jangan mandi malam itu akan menyebabkan rematik, apa benar itu dokter? Nah, kalau secara teori eh, asam urat asam urat atau penyakit rematik itu keradangannya itu memang bisa dipicu oleh suhu dingin. Makanya pada malam hari, apalagi disertai mandi malam, itu sering nyerinya itu Lebih dominan. di sendi-sendi yang tepi, misal sendi-sendi pergelangan kaki, jari-jari kaki, lutut atau jari. Nah, karena itu suhu yang dingin tuh sebenarnya sebagai pemicu terjadinya peradangan itu secara teori. Jadi anggapan di masyarakat tuh memang benar, tapi eh, eh,
apa namanya, bukan penyebab sebenarnya, dia memicu dia. Jadi beda penyebab dengan pemicu. Jadi kalau tidak mandi malam pun kadang-kadang ya bisa tidak hanya mandi malam penyebabnya. Ya, Oh ya, berarti ya, itu ya, pemicunya dokter ya, ya, bukan pemicunya. Artinya penyebabnya nge penyebabnya ya, dokter nge. ya. Eh, Bisa nggak dokter orang rematik itu akan menderita asam urat dokter? Hmm. Nah, kalau penderita rematik artinya misalnya apa namanya orang tua tuh selain penyebab nyeri sendi apa itu penyebab nyeri sendinya karena faktor usia, artinya bisa juga namanya koinsiden namanya, bisa juga dalam satu orang misalnya orang tua tuh bisa penyakit sendinya bisa disebabkan oleh asam urat, bisa juga nyeri sendinya itu disebabkan oleh faktor usia. Jadi dua penyakit tuh bisa terjadi dalam satu orang. Itu sering kasusnya. Selain dia menderita GOT atau penyakit asam urat, itu juga dia nyeri sendi yang lain menderita penyakit karena faktor usia. Faktor usia itu artinya di sendi kita itu kan ada oli namanya, cairan sendi. Cairan sendi itu berupa oli. Jadi semakin lama sendinya itu dipakai, semakin bertambah usia ya olinya semakin mengering, pelumasnya semakin mengering. Jadi sendi itu bergesek, gesek, gesek, akhirnya dia meradang, permukaannya tidak licin lagi sehingga pada orang tua tuh yang baru bangun tuh sendinya kerepet-kerepet itu karena olinya atau pelumas sendinya sudah habis. Jadi bisa asam urat dan penyakit rematik yang lain tuh bisa pada satu orang tuh bisa. Bisa. Mhm. Oh iya, dokter juga biasanya ada nih Ya, masyarakat datang dengan ya, nyeri sendi ya, pas dia waktu bangun tidur ini ke dokter, ya, ya, mengeluh nyeri sendi pada pagi ya. hari itu Eh, apa yang terjadi menyebabkan itu dokter? Nah, itu sebenarnya salah satu tipe penyakit rematik yang sering juga. Dia termasuk di golongan rematik non artikuler. Nah, kalau bahasa medisnya eh, eh, plantar fasciitis namanya. Jadi itu sering terjadi pada penderita yang bekerja dengan aktivitas fisik yang berat. Jadi pada pada malam hari saat dia istirahat, jadi pada saat sendi itu tidak dipakai, justru peradangan terjadi pada saat itu, pada puncaknya pada dini hari itu, pas sedang dingin-dinginnya tuh. Jadi waktu penderita itu bangun menginjakkan kaki itu nyeri sekali, tapi nyeri itu berkurang seiring dia beraktivitas Aktivitas. kembali. Itu khas sekali untuk plantar fasciitis namanya. Nah, pengobatannya itu bisa di samping istirahat sendi, ya bisa juga dengan fisioterapi. Fisioterapi yang paling artinya untuk apa namanya tuh untuk meningkatkan aliran darah, jadi untuk melemaskan, melakukan sisa-sisa metabolisme, untuk relaksasi sendi itu fisioterapi sangat. Uh, jadi obat-obatan itu diminum jika sangat diperlukan. Kalau diperlukan paling dalam jangka waktu pendek. Jadi sebenarnya aktivitasnya dikurangi aktivitas fisik atau menggunakan alat bantu misalnya seperti apa namanya tuh pelindung yang kayak elastic bandage tuh. Itu juga sangat Perubahan itu membantu dokter ya. ya, sangat membantu untuk mengurangi peradangan di sekitar kaki. Kaki itu sangat membantu. Jadi eh, obat itu kalau sangat mengganggu ya harus konsultasi ke dokter. Jadi untuk mendapatkan pengobatan. Oh iya dokter, ini ada pertanyaan Hmm. dokter Ya, dari sahabat sehatnya. ya. Ini ada pertanyaan, apa ada kaitan asam urat sama gendut dokter? Kalau kalau asam urat sama gendut tuh memang ada namanya penyakit istilahnya sindrom metabolik ya. Jadi sindrom metabolik tuh kayak satu paket penyakit tuh.
Kayak satu penyakit-penyakit tuh gemuk, hipertensi, hiperkolesterol, gula darah tinggi, asam urat itu memang dia dalam satu paket itu. Jadi kegemukan itu atau obesitas itu ya karena proses metabolisme tertentu ya. Jadi semua penyakit itu ada dalam satu pasien. Itu memang sering didapatkan. Itu kayak gimana kalau istilah saya itu sindrom metabolik itu kayak satu paket penyakit ya. Jadi semua penyakit itu ada. Jadi memang berkaitan ya. Ya dokter, Ya, terus ada lagi pertanyaan nih ke dokter. ya, Apakah makanan ada hubungannya dengan penyakit rematik atau asam urat dokter? ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi itu yang memang sangat berkaitan erat dengan makanan itu adalah penyakit GOT atau penyakit asam urat itu sendiri. Jadi ada 3 besar tuh yang harus dihindari. Daging daging merah, jeroan, kacang-kacangan dan alkohol gitu. Kalau sayur tuh yang dihindari itu ya seperti brokoli itu yang sayur berbentuk bunga itu yang sering dipakai bahan capcay itu. Nah, itu kalau penyakit yang memang asam urat. Nah, terus kalau tipe penyakit rematik yang lain, walaupun kita ya tetap mengurangi makanan tersebut, tapi pengaruhnya terhadap nyeri sendi itu kecil. Seperti yang saya bilang tadi itu kalau osteoartritis itu memang karena faktor usia itu sering kambuh itu mending mungkin fisioterapi itu yang lebih berperan untuk mengurangi penyakitnya. Karena kalau kita sering minum obat kan juga tidak bagus apalagi orang tua. Kemudian kalau nyeri tipe-tipe sakit rematik yang mengenai usia muda itu misalnya pada pekerja kantoran yang kerjanya duduk, stres gitu mikirin pekerjaan, badannya nyeri-nyeri semua. Itu lebih penting mungkin relaksasi, fisioterapi, rekreasi itu mungkin lebih lebih berperan itu loh, lebih berperan. Jadi obat-obatan itu ya kalau kalau misalnya sangat mengganggu aktivitas sekali baru memerlukan pengobatan. Jadi kalau faktor makanan yang paling berpengaruh itu di penyakit asam urat ini. Ya, jadi Hmm, tentukan diagnosisnya dulu, konsultasi ke ya dokter. dokter. Diagnosis ini apa sebenarnya sehingga dokternya itu bisa mengedukasi ini sebenarnya yang tipe rematik yang mana nih. Aduh, kok saya kambuh-kambuhan terus apalagi minum-minum jamu ini sebenarnya kan sangat berbahaya karena jamu itu apalagi yang dijual di pinggir-pinggir jalan itu kebanyakan isinya itu adalah obat-obat yang takarannya itu tidak jelas. Jadi itu isinya obat-obat rematik yang takarannya mungkin kita tidak tahu. Jadi minum obat jamu ya padahal bukan jamu yang menyembuhkan, tapi obat-obatan yang dikandung di dalamnya. Setelah lama ya pasiennya datang muntah darah itu bukan cerita tapi memang sering Sering terjadi ada. dulu saat kita bekerja di UGD itu tiap hari hampir ada satu itu faktornya apa ya pasiennya memang sering minum jamu dia. Ya berarti Iya, makanan itu iya, dikurangi ya dokter, bukan iya, iya. bukan untuk di stop ya dokter ya, Ya, hanya jadi di kan kita membutuhkan nilai gizi ya tersebut ya untuk jadi bukan bukan semata-mata ya, di stop gitu loh. Ya. ya. Ada lagi dokter ini pertanyaan, apakah kalau sudah minum obat asam urat harus tetap rutin seperti minum obat hipertensi? Atau kalau sudah normal nilai asam uratnya boleh stop minum obatnya dokter? Nah, kalau misalnya kita saat serangan misalnya sekarang menderita serangan asam urat, nyeri, itu artinya kristal asam urat di sendi kita tuh masih banyak sehingga kita masih harus minum obat rutin minimal 6 bulan lah kalau secara teori 6 bulan kita harus menjaga kadar asam urat kita sudah rendah. Jadi artinya tidak kambuh lagi. Kalau udah dalam 6 bulan itu kita udah tidak pernah kambuh lagi, ya mungkin obat penurun asam urat tuh kita pertimbangkan untuk berhenti. Boleh asalkan makanan tetap kita jaga. Kemudian bagaimana dengan obat hipertensi? Ya minum obat penurun asam urat dan obat anti hipertensi
memang bisa diminum bersamaan, tidak tidak ada interaksi. Jadi memang itu pasangannya. Kadang-kadang obat hipertensi itu kan sering diminum, eh, apa namanya itu, sering Minum. pada usia lanjut ya. Usia lanjut biasanya penderita hipertensi itu kalau dicek emang sering kadar asam uratnya tinggi, Tinggi. misalnya sering hipertensi itu karena faktor usia. Jadi ginjal kita untuk mengeluarkan asam urat tuh memang kapasitasnya mulai berkurang, sehingga kadang-kadang orang tua tuh kadang asam uratnya udah mulai naik itu, sehingga diperlukan obat penurun asam urat. Ya. Ya, ada lagi dokter ini, apakah bahaya dok jika asam urat dan rematik ini dibiarkan atau tidak diperiksakan dokter? Iya, ya. Pertanyaan bagus sekali ya. Jadi asam urat yang tinggi dalam darah tuh, jadi dia tidak hanya mengendap di sendi, ya. Jadi kalau kita mendapatkan pengendapan asam urat di sendi, apalagi terjadi topus namanya, itu berarti bisa terjadi pengendapan kristal asam urat di tempat lain. Yang paling sering itu adalah di ginjal dan saluran kencing. Kalau asam urat itu mengendap di ginjal, di saluran kencing, itu akan terjadi batu. Jadi batu ginjal itu hampir sekitar sekitar 50% itu disebabkan oleh batu asam urat. Jadi apakah bahaya tidak memeriksa atau bahaya dibiarkan asam uratnya tinggi? Jelas berbahaya. Karena di samping di sendi, dia juga bisa mengendap di ginjal dalam bentuk batu ginjal. Jadi itu bahayanya. Ada lagi ini pertanyaan dokter. Saya pernah mendengar bahwa penyakit rematik bisa diobati dengan suntikan ke sendinya. Terus apakah ini bisa menggantikan obat minum dokter? Nah, jadi sekali lagi pengobatan rematik itu bertahap ya. Bertahap mulai dari terapi fisik, obat sederhana, obat yang keras. Jadi terapi suntikan sendi itu ada di level atasnya lagi. Jadi setelah kita melakukan pengobatan yang artinya tidak respon, baru kita memikirkan penyuntikan obat ke sendi. Nah, bagaimana tentang keamanan penyuntikan sendi itu? Pasti dia ada efek sampingnya. Pasti ada efek samping karena kita menyuntikkan benda asing ke dalam sendi. Memang kalau kita menyuntikkan obat tertentu ke dalam sendi, itu efeknya langsung karena kita mengurangi peradangan secara langsung. Jadi kadang-kadang setelah suntik, saya langsung sehat, senang. Tapi kan obat tersebut tidak bisa disuntik tiap hari karena dia akan memicu istilahnya ya pengeroposan sendi. Jadi nanti kalau misalnya setiap nyeri minta disuntik itu berapa kali kita harus disuntik? Pertama nyeri, yang kedua risiko infeksi, kedua adalah efek jangka panjangnya. Efek jangka panjang, makanya obat-obat itu penanganan penyakit rematik itu bertahap. Jadi pertama itu adalah edukasi pasien. Jadi edukasi pasien yang pertama. Jadi hindari penyebabnya apa, penyakitnya itu apa sih gitu. Jadi sebenarnya edukasi itu paling penting. Kemudian kalau usahakan memang tanpa obat, itu fisioterapi yang seperti itu. Jadi jangan pingin kita tuh sebenarnya pingin instan, sekali suntik langsung sembuh gitu. Ya kalau misalnya setahun sekali ya mungkin tidak masalah ya. Tapi kalau misalnya setiap sakit minta disuntik ya bahaya juga. Iya dokter. Biasanya berapa lama jangka waktunya itu untuk dokter setelah disuntik itu dokter? Kalau secara Untuk hilang teori nyerinya. kalau secara teori memang injeksi intraartikuler, memang injeksi sendi itu kalau yang saya baca ya itu apalagi yang steroid itu setahun 2 kali itu jadi tapi ada juga yang kita tidak hanya steroid, ada namanya obat asam hyaluronat namanya.
Itu kayak kita memberikan bantalan di sendi itu ya agak berbeda dikit. Itu memang ada apa namanya itu jadwal penyuntikannya. Itu agak berbeda tergantung jenis obat. Gini kita kalau yang pingin sekali suntik langsung sembuh tuh itu kemungkinan steroid tuh. Jangan sering-sering. Tapi kalau obat yang kayak memberikan bantalan sendi itu obat bukan penghilang nyeri itu. Jadi itu obat kita suntikkan dalam periode tertentu untuk memperkuat sendi. Kayak kita tuh menambah cairan sendi lah, menambah cairan sendi yang habis itu ada jadwalnya tuh. Ya berarti Ya, suntikan itu dokter ya, adalah pengobatan yang terakhir ya dokter yang ya. terakhir. Ya Ya, mungkin terakhir tuh adalah operasi ya dua 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 terakhir terakhir di lah. belakang itu dokter. Ya. Ya, ada lagi dokter pertanyaan ini. Saya pernah mendengar bahwa penyakit rematik bisa diobati dengan suntikan ke sendinya. Ya. Apakah ini bisa menggantikan obat minum? Ya. Terus faktor utama penyebab rematik itu apa dokter? Ya kalau faktor utama kembali sekali lagi ada beberapa jenis penyakit rematik. Kalau penyakit yang terjadi di masyarakat yang paling sering itu adalah usia. Itu yang namanya penyakit osteoartritis atau orang bilangnya sendi kropos itu yang di iklan-iklan tuh itu namanya osteoartritis tuh. Jadi faktor usia. Yang kedua adalah beban sendi. Beban sendi ya itu kenapa penyakit rematik atau nyeri sendi itu sering terjadi pada orang gemuk. Jadi karena beban sendinya itu yang meningkat. Atau pada orang yang bekerja mengandalkan fisiknya misalnya berdiri lama tuh. Jadi sekali lagi semakin besar beban sendi kita semakin besar faktor risiko kita untuk menderita penyakit nyeri sendi atau rematik gitu. So, kita sudah membahas tentang membedakan rematik dengan Ya. asam urat. Pastinya obrolan kita ini bersama dengan klinik SMC menarik banget dokternya. Pastinya saya yakin pasti ada pertanyaan lain yang ingin untuk berdiskusi masih dengan Dokter Wira. Tentunya bisa di tempat prakteknya dokternya di klinik SMC. Hari apa dan jam berapa dokter? Nah, untuk di klinik SMC kalau dokter penyakit dalam itu kita praktek Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 9 malam. Nah sebenarnya di klinik SMC untuk penanganan rematik sebenarnya sudah sangat lengkap karena seperti yang saya bilang tadi itu penanganan penyakit rematik itu kan tidak hanya dengan obat. Jadi untuk penanganan nyeri itu di klinik SMC sudah ada akupuntur itu yang sangat membantu untuk mengurangi nyeri tanpa obat. Kemudian fisioterapi itu ya sebenarnya yang apa namanya penanganan penyakit rematik yang artinya yang aman lah. Apalagi tipe-tipe penyakit rematik misalnya cuma tegang otot gitu. Kalau kita dengan fisioterapi kan kita bisa membantu merelaksasi ototnya, artinya dengan terapi misalnya contoh dengan infrared itu terapi hangat, kemudian ototnya direlaksasi, kemudian nyerinya berkurang ya seperti itu. Atau akupuntur misalnya kan itu sangat membantu penyakit rematik itu tanpa harus dengan pengobatan itu loh, maksudnya tanpa obat yang keras itu loh, apalagi beli sendiri ya. Ya, berarti tempatnya di Jalan Sudirman ya dokter, di seberang Fakultas Unut. Ya. Oke, itu dulu obrolan kita. Pokoknya setiap hari Jumat akan ada live IG di acara Ngobrol Bareng Sehat Klinik SMC dengan dokter-dokter spesialis di masing-masing bidang yang berbeda. Jadi kalau yang kelewatan acara ini, obrol ini, simak di IGTV Klinik SMC, YouTube SMC, Instagram SMC, dan di podcast Spotify Klinik SMC. Oke, begitu saja. Saya yakin obrolan ini penuh dengan manfaat. Tetap sehat jiwa dan raga.
Bye-bye. Bye, terima kasih. Makasih. Selamat siang.